Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wa akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah para ulama, para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang pemikiran-pemikiran atau ikatan-ikatan jahiliyah yang melemahkan umat Islam. Masyaallah muslimin rahimahullah, barangkali kita hanya mengapa kaum muslimin yang mereka memiliki kekayaan alam yang sangat banyak, mereka memiliki potensi penduduk yang sangat banyak, 1,7 miliar umat Islam di dunia ini, tapi mengapa mereka yang Allah inginkan sebagai khair ummah, sebagai umat terbaik, tapi mereka hari ini tengah kalah, mereka tengah terjajah, mereka dipecah belah, mereka lemah dalam semua aspek kehidupan. Mengapa ini bisa terjadi? Nah, kita mungkin sudah lama bertanya tentang hal ini. Kemudian juga kita melihat betapa negeri-negeri kaum muslimin yang hari ini mereka sedang dijajah. Palestina contohnya, Suriah, kemudian juga di Kashmir, kemudian di Xinjiang, kaum muslim di Afrika dan sebagainya. Kemudian mereka setiap hari berjatuhan korban. Tapi negeri-negeri kaum muslimin yang lain, yang mereka memiliki tentara, memiliki pasukan yang kuat, memiliki senjata yang canggih, tapi itu semua tidak digunakan untuk menolong kaum muslimin. Nah, inilah yang menyebabkan, yang kita uraikan mengapa ini bisa terjadi. Maka kita melihat bahwa ini disebabkan adanya ikatan, adanya pemikiran-pemikiran jahiliyah atau kufur yang tengah menjangkiti kaum muslimin, termasuk juga penguasa negeri kaum muslimin. Yang pertama yaitu ikatan nasionalisme. Ikatan nasionalisme ini yang membuat kaum muslimin yang dahulunya merupakan umat yang satu, kiblat mereka satu, nabi mereka satu, Tuhan mereka satu, negara mereka juga satu, khilafah Islam. Kemudian setelah masuknya faham nasionalisme, mereka kemudian terpecah belah. Seperti hari ini lebih daripada 50 negeri-negeri kaum muslimin yang mereka punya presiden sendiri, raja sendiri, bendera sendiri. Akhirnya mereka tidak bisa bersatu. Kemudian dengan ikatan nasionalisme yang menjadi racun yang memasuki kaum muslimin atau penguasa-penguasa kaum muslimin, akhirnya mereka lalai untuk menolong saudara mereka yang di tempat negeri-negeri yang lain. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu. Allah nyatakan dalam Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaklah kalian berpegang teguh kepada tali agama Allah. Janganlah kalian bercerai-berai, kata Allah. Rasul juga menggambarkan kaum muslim itu sebagai kal jasadil wahid, sebagai satu tubuh. Yang apabila satu tubuh itu kemudian sakit, kemudian semuanya harus merasakan sakit. Tapi dengan ikatan nasionalisme, kita malah menjadikan ikatan kebangsaan ini di atas ikatan-ikatan yang lain, ikatan akidah Islam. Ikatan akidah Islam tadi itu semuanya jadi sirna ketika kita masuk, terpapar oleh ikatan nasionalisme. Ini masalah muslimin rahimahullah. Yang kemudian, yang kedua, pemikiran yang hari ini melemahkan umat Islam adalah adanya pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang berkuasa hari ini merupakan pemimpin-pemimpin yang mayoritas mereka adalah kaki tangan daripada orang-orang negara-negara kafir penjajah. Dan kemudian kaum muslimin mentaati mereka. Maka kita akan melihat betapa kebijakan-kebijakan yang di negeri-negeri kaum muslimin, penguasanya selalu bertolak belakang dengan keinginan rakyat. Ketika kita melihat Gaza misalnya dibantai setiap hari, tapi penguasa Mesir malah menutup perbatasan mereka, membuat tembok yang tinggi. Ketika Suriah kemudian dijajah penguasa Turki, penguasa Saudi dan sebagainya, mereka kemudian tidak berbuat apa-apa. Kalaupun ada yang mereka buat, itu hanya sebatas memberikan bantuan pangan, obat-obatan, pengungsian, yang itu notabene bukan menyelesaikan sebuah masalah. Ibarat sebuah negeri, sebuah kota misalnya, ada banyak anjing gila yang tiap hari melakukan menggigit anak-anak, menggigit warga, yang dilakukan oleh aparat setempat hanya sekedar mengobati saja, tapi mereka tidak melakukan apapun terhadap anjing gila ini. Anjing gilanya dibiarkan untuk tiap hari menjatuhkan korban, sementara mereka sudah merasa berbuat hanya dengan sekedar mengobati orang-orang yang sakit. Begitulah hakikatnya hari ini penguasa-penguasa kaum muslimin. Begitu juga di negeri ini. Ketika mereka di tengah pandemi ini, kehidupan semakin sulit, kehidupan semakin susah, penguasa hari ini masih tega mereka tega menaikkan
BPJS, bahkan BBM pun tidak kunjung diturun-turunkan. Banyak kebijakan mereka yang makin membuat masyarakat ini kemudian bertambah susah. Masyarakat muslimin rahimahullah, padahal dalam Islam penguasa itu ibarat junnah. Rasul mengatakan innamal imamul junnah yuqatalu min wara'i wa yutaqabi. Pemimpin itu ibarat perisai, kata Rasul, yang mana orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung di belakangnya. Ini yang kemudian dicontohkan oleh baginda Rasulullah ketika ada seorang muslimah di pasar Bani Qainuqa, ya, yang dilecehkan oleh seorang Yahudi Bani Qainuqa. Kemudian dilihat oleh seorang muslim tadi kemudian membunuh seorang Yahudi tadi, kemudian dilihat oleh orang Yahudi yang lain. Akhirnya semuslim itu pun terbunuh pula. Sampai berita ini kepada Rasul, maka Rasul kemudian menghukum mereka karena mereka telah melanggar perjanjian damai dengan kaum muslimin. Akhirnya Rasul kemudian mengusir semua Yahudi Bani Qainuqa itu dari Madinah. Itu pula yang kemudian ditunjukkan oleh Khalifah Al-Mu'tasim Billah ketika seorang muslimah ya, di pasar Romawi atau kota Amuriyah di bawah kekuasaan Romawi yang muslimah tadi diganggu kehormatannya, maka Al-Mu'tasim Billah sebagai Amirul Mukminin yang bertanggung jawab atas kehormatan muslimah tadi, dia mengirimkan pasukan yang besar untuk menuntut keadilan terhadap muslimah tadi, sampai akhirnya kota Amuriyah, kota Romawi Timur tadi bisa ditaklukkan di bawah kekuasaan Al-Mu'tasim Billah. Begitulah kaum muslimin dahulu, mereka memiliki penguasa, memiliki pemimpin yang peduli akan rakyatnya, tegas kepada orang kafir dan berkasih sayang sesama mereka. Yang ketiga, masyarakat muslimin rahimahullah, ikatan yang melemahkan umat Islam hari ini adalah adanya lembaga-lembaga internasional yang kemudian lembaga-lembaga itu digunakan oleh kafir penjajah untuk mengokohkan penjajahan mereka. Sebutlah PBB misalnya. PBB didirikan oleh negara-negara pemenang perang dunia yang tujuan awalnya katanya ingin membuat pengadilan dunia, mensejahterakan dunia dan sebagainya. Tapi hakikatnya PBB itu digunakan oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat untuk kemudian melegalkan penjajahan mereka atas Irak, atas Afghanistan. Dan sebaliknya, ketika kaum muslimin ingin membantu saudara mereka di Suriah, di Palestina dan sebagainya, mereka tidak bisa menggerakkan pemimpinnya, tidak bisa menggerakkan tentaranya ke sana dengan alasan tidak ada restu daripada PBB. Nah, inilah masalah muslimin. Tiga perkara besar yang menimpa umat Islam, ya, yang akhirnya mereka membuat mereka itu lemah. Mereka dikungkung oleh sebuah pemikiran nasionalisme, penguasa-penguasa sekuler, dan mereka dibuatkan lembaga-lembaga dunia yang menghambat persatuan umat Islam. Maka terakhir, masalah muslimin Allah, kita umat Islam wajib sadar bahwa kehormatan Islam, kehormatan kaum muslimin hanya bisa tegakkan, kita raih dengan kaki kita sendiri, yaitu umat Islam mendirikan kekuasaan, memegang kekuatan yang disebut dengan khilafah Islam. Dengan khilafah, ikatan-ikatan nasionalisme, kesukuan, semua akan dilebur, dihilangkan. Kita umat Islam wajib bersatu atas dasar ikatan akidah Islam. Yang kedua, pemimpin-pemimpin pengkhianat hari ini yang memimpin umat Islam, semua itu akan ditumbangkan, dan kita akan mungkin mengangkat pemimpin yang soleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yaitu khalifah. Khalifah lah yang nanti akan memimpin jihad. Khalifah memimpin umatnya dengan Islam, dengan syariat Islam, yang dengan itulah rahmatan lil alamin bisa tercapai. Dan yang ketiga, khilafah Islam tidak akan tunduk kepada aturan-aturan lembaga-lembaga internasional yang hari ini tengah mengungkung umat Islam. Khilafah akan bergerak dengan kekuatannya sendiri, akan menebar rahmat kepada seluruh alam, akan memimpin jihad, membebaskan negeri-negeri dari kekufuran dan kesyirikan sampai Islam mendebar ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran. Kita ucapkan kepada Buya Junaidi Abu Hazim yang telah menyampaikan kalimah minal ulama di hadapan kita semua. Selanjutnya kembali kita sapa Buya Afdal.